Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis ya. Kali ini saya ingin memberikan analisa terkait berita yang disampaikan oleh salah satu media Vietnam ya, yaitu Soha. Nah, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa Soha ini termasuk media Vietnam yang seringkali menyorot ya segala hal yang terjadi pada sepak bola Indonesia. Nah, dalam hal ini Soha ya sekali lagi bukanlah pertama kali melakukan pemberitaan terhadap timnas Indonesia, terutama dalam proyek naturalisasi atau bagaimana Indonesia berhasil mendapatkan para pemain-pemain diaspora ya yang bekerja di atau bermain di Eropa ya. Nah, sejak kapan sih media Soha itu memantau timnas Indonesia? Tentu ya ketika terutama nih ya dalam konteks pemain diaspora atau pemain naturalisasi itu, Soha begitu melihat atau sedikit banyak memberikan komentar yang tanda petik agak negatif ya. Nah, tetapi dalam berita terakhir yang dimuat oleh Soha itu komentarnya cukup positif ya. Nah, perlu disampaikan bahwa media Soha ya dari Vietnam ini memotret tentang bagaimana kontribusi para pemain diaspora atau pemain naturalisasi Indonesia, terutama sejak kualifikasi Piala Dunia di round kedua, kemudian Piala Asia, dan round ketiga Piala Dunia ya, kualifikasi Piala Dunia. Oke. Dalam artikel terakhirnya mereka mencoba memberikan garis bawah secara kronologis ya bagaimana timnas Indonesia mampu berkembang ya. Nah, komentar mereka seperti ini ketika bicara kualifikasi Piala Dunia 2026 round kedua ya yang sudah terlewati, di mana pada saat itu dengan kehadiran pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak bisa berbicara banyak di salah satu negara atau timnas dari Asia yang punya ranking cukup baik ya, yaitu Irak. Nah kan terkait pertandingan pada saat itu kan bermain di Basra ya di Irak, timnas Indonesia dibantai 5-1. Salah satu-satunya gol dicetak pada saat itu oleh Sen Patinama. Pada saat itu yang bermain di lini tengah diantaranya Maklok, kemudian ada Adam Alis ya. Dan pada saat itu belum ada Ragnar Oratmangun, belum ada Tom Hai, juga belum ada Bang Jai ya, Jai Ijes. Oke. Terkait dengan posisi dari di Irak itu pada saat itu, nah Soha memberikan komentar seperti ini. Indonesia menurunkan tim berisikan pemain-pemain naturalisasi yang masih muda dan berkualitas tinggi dari Eropa untuk bermain melawan Irak ya. Namun mereka kalah 1-5 di laga tandang ya. Nah, itu komentar Soha ya terkait bagaimana hadirnya naturalisasi ini ternyata tidak bisa membuat timnas Indonesia terhindar dari kekalahan. Bahkan timnas Indonesia dengan adanya pemain naturalisasi tetap dibantai dengan angka yang sangat besar ya, 5-1. Nah, kemudian ya itu kan di kualifikasi Piala Dunia round kedua ya. Masuklah ke Piala Asia 2024 yang berlangsung pada saat itu bulan Januari. Nah, pemain naturalisasi sudah ada, tetapi ya termasuk salah satu pemain naturalisasi yang baru pada saat itu adalah Justin Hubner ya. Tetapi apa yang terjadi di Piala Asia itu, terutama di laga uji coba, lagi dan lagi timnas Indonesia dengan kehadiran naturalisasi itu ternyata kalah. Nah, komentarnya ini kan kalah. Setelah 3 pertandingan persahabatan berikutnya melawan Libya, 2 pertandingan, kemudian melawan Iran, Indonesia kalah semuanya. Nah, bertemu Irak lagi pada 15 Januari 2024 di Piala Asia, Indonesia kembali menelan kekalahan 1-3 ya. Oke. Ketika maju ke Piala Asia, timnas Indonesia pada situ melakukan 3 kali percobaan. Ya, 2 kali bersama Libya yang notabene Libya itu berada di peringkat 115 dunia. Memang lebih baik daripada timnas Indonesia. Kemudian melakukan uji coba bersama Iran ya, karena berbeda grup. Kemudian coba. Nah, ketika melawan Libya hasilnya itu kan 4-1 ya. Di pertandingan pertama
4-1 kalau tidak salah. Indonesia dijebol 4-0 ya. 2 di pertandingan babak pertama, kemudian 2 di pertandingan babak kedua gitu ya. Kemudian di bagian kedua ya, coba timnas Indonesia berhasil memperbaiki ya, asalnya kebobolan 4-1 menjadi 2-1, tetapi hasil akhirnya timnas Indonesia ketika melawan Libya itu tetap kalah ya. Padahal lagi-lagi pemain naturalisasi pada saat itu sudah ada ya. Nah, kemudian percobaan terakhir timnas Indonesia melawan Iran. Kita tahu Iran berada di peringkat ke-20 atau peringkat kedua terbaik di Asia setelah Jepang. Nah, melawan Iran di laga uji coba dengan latihan tertutup, timnas Indonesia dibantai dengan skor 5-0. Pasukan Jordi Amat dan kawan-kawan tidak mampu meladeni Iran sama sekali. Nah, artinya di laga persahabatan itu timnas Indonesia kalah semua seperti yang tadi dikatakan oleh media Vietnam Soha ya. Nah, kemudian setelah dibantai di Basro 5-1 melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia round kedua, timnas Indonesia satu grup juga dengan Jepang, Vietnam, dan Irak di Piala Asia 2024 ya. Melawan Jepang, melawan Irak ya, timnas Indonesia kembali dibantai dengan skor meskipun berkurang tetapi tetap kalah, yaitu 3-1 ya. Nah, skornya kan pada saat November itu 5-1. Nah, sekarang menjadi 3-1 di Piala Asia. Artinya masih kalah dengan Irak. Dengan Jepang juga kalah, kemudian dengan Vietnam kita hanya menang di Piala Asia gitu ya. Artinya ya, hadirnya pemain naturalisasi ternyata tidak begitu banyak berpengaruh ya, kata media Soha itu. Nah, hingga akhirnya 15 pemain naturalisasi yang semuanya datang dari Eropa mulai padu dengan punggawa lokal. Nah, kalau tadi komentar-komentar yang diberikan oleh Soha sejak dibantai oleh Irak kemudian masuk ke Piala Asia itu masih negatif. Nah, belakangan sekarang itu media Soha mulai positif melihat perkembangan timnas Indonesia bersama pemain naturalisasinya. Nah, makanya kan dikatakan hingga akhirnya 15 pemain naturalisasi yang semuanya datang dari Eropa mulai padu dengan pemain lokal. Tak disangkal pencapaian timnas Indonesia langsung melejit. Salah satu momen paling membekas ialah saat timnas Indonesia tumbangkan Vietnam 2 kali beruntun sekaligus melaju ke babak ketiga Piala Dunia round ketiga ya 2026. Nah, jadi setelah Soha menyoroti dengan Irak itu timnas Indonesia kalah dengan adanya naturalisasi. 3 kali percobaan di Piala Asia timnas Indonesia juga kalah ya. Nah, ketika melawan Irak juga tumbang ya dari 5-1 menjadi 3-1. Tetapi pada saat itu dengan Vietnam kita berhasil menang ya dengan skor tipis 1-0. Nah, setelah Piala Asia itu kan di bulan Maret, nah timnas Indonesia menjamu Vietnam 2 kali kan, dan dua-duanya berhasil dimenangkan oleh timnas Indonesia. Padahal, sebelumnya Indonesia selalu kesulitan ketika berhadapan dengan Vietnam. Sulit menang, hampir dikatakan tidak pernah menang. Tetapi terutama ketika Vietnam bermain di kandang mereka sendiri ya. Tetapi setelah Piala Asia, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di laga kandang juga laga tandang ya di bawah asuhan coach Sintayong. Nah, komentar kata media Soha itu, setelah itu para pemain naturalisasi di bawah pelatih Sintayong mulai bermain bagus. Nah, diakui oleh mereka. 2 kemenangan melawan Vietnam di babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 membuat mereka lolos ke babak ketiga, tulis Soha ya. Nah, media Vietnam Soha kemudian memuji program naturalisasi timnas Indonesia yang sukses menoreh atau menuai prestasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, katanya begini. Dari kekalahan 1-5 melawan Irak pada 16 November 2023 hingga kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024, hanya butuh waktu hampir 1 tahun bagi pemain naturalisasi Indonesia untuk menjadi sangat berbahaya, paparnya. Nah, jadi media Vietnam Soha kemudian melihat betul bahwa ketika melawan Irak di November 2023, timnas Indonesia dibantai 1-5 oleh Irak. Ketika masuk ke Piala Asia di 3 percobaan ya, melawan Libya 2 kali, melawan Iran 1 kali, Indonesia kembali kalah, bahkan dengan Iran dibantai. Nah, di Piala Asia
juga hanya mampu menang melawan Vietnam, tidak bisa mengalahkan Jepang, tidak bisa mengalahkan Irak. Nah, tetapi kemudian masuk ke Maret, nah dari bulan Maret kita tahu kan muncul pemain baru. Siapa? Ada J.I. Jazz, kemudian ada Ragnar Oratmangun, juga ada Tom Hai. Nah, timnas Indonesia bermain pada saat itu di kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadapi Vietnam dan menang dengan skor kalau tidak salah 2-0 kan. Nah, itu kemenangan yang berarti. Kemudian mereka bertandang ke Vietnam di kandang Vietnam, di mana dalam pertemuan-pertemuan terakhir 4-5 tahun terakhir timnas Indonesia belum pernah menang di kandang Vietnam. Pada saat itu lagi-lagi timnas Indonesia kembali menang ya. Saya lupa skornya. Apakah di kandang itu 1-0, di kandang Thailand itu kalau nggak salah 2-0 atau 3-0 ya. Nah, 2 kemenangan atas Vietnam itulah kemudian yang menghantarkan timnas Indonesia masuk ke babak ketiga atau round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, di babak kualifikasi Piala Dunia, satu hal yang juga paling membekas adalah bagaimana timnas Indonesia mampu menahan tim-tim besar. Sebut saja satu, ada Arab Saudi. Di pertemuan pertama, Arab Saudi di kandangnya bisa ditahan oleh timnas Indonesia dengan skor 1-1 ya. Kemudian melawan Australia bisa ditahan itu dengan skor 0-0. Dengan Bahrain bahkan hampir menang ya, padahal peringkat Bahrain itu kan di peringkat 80. Timnas Indonesia ada di peringkat 130 tetapi hampir menang, tetapi pada akhirnya imbang ya karena lengah di terakhir. Nah, kemudian melawan Arab Saudi itu di kandang ya, di kandang timnas Indonesia berhasil menang dengan skor yang sangat meyakinkan 2-0. Maka dengan melihat perjalanan-perjalanan tadi kemudian diakui oleh media Soha ya bahwa hanya hampir butuh 1 tahun proyek naturalisasi yang dilaksanakan oleh PSSI oleh timnas Indonesia berhasil melejitkan prestasi timnas Indonesia. Ya, bagaimanapun bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 di round ketiga dengan poin yang sama dengan tim lain di posisi ketiga, itu satu hal yang luar biasa. Karena ketika Vietnam melaju, Vietnam hanya mampu meraih kalau tidak salah 4 poin. 4 atau 5 poin gitu ya. Dan Vietnam di akhir itu menjadi juru kunci. Thailand ketika masuk ke babak ketiga Piala Dunia 2026 ya, kualifikasi Piala Dunia, juga hanya mampu mengumpulkan kalau tidak salah 3 poin ya. Timnas Indonesia dari 10 pertandingan, 6 pertandingan dari 10 pertandingan yang akan dilakoni, maksud saya 6 pertandingan itu berhasil meraih 6 poin. Dan 6 poin itu bukan poin yang rendah ya, karena Cina pun 6 poin, Arab Saudi pun 6 poin, kemudian Bahrain pun 6 poin. Bahkan Australia yang ada di peringkat kedua itu hanya meraih 7 poin, artinya selisih 1 poin. Artinya timnas Indonesia sejauh ini jelas punya kans untuk lolos langsung ke Piala Dunia dan secara umum bisa bersaing dengan tim ini kecuali Jepang. Jepang kan sudah dianggap memang tidak bisa dikalahkan ya, hanya meraih 1 kali imbang, selebihnya Jepang berhasil menangkan pertandingan. Nah, itulah kemudian hasil-hasil seperti itu dilihat oleh media Vietnam Soha sebagai satu kemajuan, satu hal yang luar biasa karena hanya 1 tahun dengan proyek naturalisasi ini terlihat hasilnya bagaimana timnas Indonesia bisa bersaing di round ketiga ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait analisa bagaimana media Vietnam Soha pun yang semula ya berkomentar negatif terhadap proyek naturalisasi daripada timnas Indonesia dengan hasil yang diraih dalam waktu yang relatif singkat, hanya kurang dari 1 tahun, akhirnya mereka pun memberikan komentar yang positif terhadap perkembangan timnas Indonesia, khususnya program naturalisasi pemain.